Ya, kembali bersama dengan saya Steve Mandang di bagian yang kedua mengenai 15 alasan memelihara hari Sabat. Ya, tadi di bagian satu saya sudah menyebutkan sampai dengan poin ke-9 mengenai memelihara hari Sabat. Langsung saja di bagian kedua ini ya kita akan belajar ayat-ayat juga dari Perjanjian Baru mengenai alasan memelihara hari Sabat, dan kita saat ini sudah memasuki poin, oke, ini poin yang terakhir, poin ke-8 ya, di mana bahkan di bumi dan langit yang baru saja kita akan memelihara hari Sabat, dan sekarang kita sampai ke poin yang ke-9. Allah memerintahkan hari Sabat untuk diingat, untuk dikuduskan, dan juga sebagai hari pertemuan kudus. Saya sudah membahas di bagian pertama ya sedikit mengenai Keluaran 20 ayat 8 mengenai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi sangat menarik, dari 10 perintah Allah hanya perintah keempat yaitu mengenai hari Sabat Allah mengatakan untuk kita mengingat. Dan biasanya kalau seseorang berkata mengingat, ingatlah ya, saya sering tadi di bagian satu saya kasih perumpamaan, contoh ya, bukan perumpamaan tapi contoh, saya sering kali disuruh, Steve ingat ya beli ini, dan lain sebagainya oleh istri saya. Dan karena saya sering melupakan satu atau dua hal, sehingga saya bilang tulis aja deh di WhatsApp gitu kan. Jadi saya dengan adanya WhatsApp saya bisa ingat ya. Dan Tuhan ingin memastikan bahwa umatnya tidak lupa ya, karena di ayat-ayat yang kita baca ya seringkali umat Tuhan orang Israel itu lupa dan memberontak terhadap Tuhan, khususnya mereka melanggar kekudusan Sabat. Dan bukan hanya itu, dalam bijaksana hikmat dan pengetahuan dia yang akan datang, ya, dia juga akan tahu bahwa umatnya akan melupakan harinya, hari kudusnya. Jadi ini berlaku dua hal untuk kita yang suka lupa, yang sudah memelihara Sabat tapi suka lupa, tapi juga buat hari yang dilupakan di dalam sejarah ini adalah hari Sabat, ya. Dan Tuhan juga perintahkan khususnya juga untuk menguduskannya, dan untuk tahu bagaimana cara kita menguduskan hari Sabat, saya ada artikel di threeangelsmedia.com mengenai zona Sabat ya, secara khusus memelihara bagaimana memelihara hari Sabat sesuai dengan Alkitab. Nah, di Imamat 23 ayat 3 dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh kembali selalu dikatakan hari Sabat itu hari ketujuh, bukan hari ke-1, bukan hari kedua, bukan hari yang lain. Ya, memang kita beribadah setiap hari, tapi khusus hari ketujuh ini harus ada Sabat, hari perhentian penuh. Nah, Anda ingat-ingat kata hari perhentian penuh karena sepanjang Alkitab nanti Anda akan lihat bahkan sampai Perjanjian Baru mengenai hari perhentian penuh ini. Yakni apa? Hari pertemuan kudus. Jadi Alkitab ya mencatat bahwa hari Sabat adalah hari di mana umat Tuhan berkumpul dan merayakan kekudusan Sabat ini. Ya, ini adalah satu perintah yang menurut saya sangat indah karena Tuhan ingin bersama dengan umatnya. Jadi persekutuan di hari Sabat adalah bagaimana kita selama matahari tenggelam, ya Jumat matahari tenggelam sampai hari Sabat atau hari Sabtu matahari tenggelam, ya kita menyediakan waktu bagi Tuhan memelihara Sabat. Bukan hanya kita, tapi juga orang-orang yang tinggal di rumah kita, entah itu keluarga, entah itu hamba, bahkan hewan kita pun disuruh memelihara hari Sabat. Itu bukan saya yang katakan, itu firman Tuhan yang katakan. Ya, jadi setiap orang tentu di negara masing-masing akan memelihara hari Sabat dalam waktu yang berbeda, ya. Karena misalnya saya ada di Jakarta, biasanya pukul 6 itu matahari tenggelam, pukul 6 sore ya. Matahari sudah tenggelam, berarti
itulah hari Sabat sampai nanti hari Sabtu matahari. Bagaimana saya bisa tahu bahwa hari Sabtu itu hari Sabat? Sederhana, Yesus mati hari apa? Ya, semua umat Kristen tahu bahwa Yesus mati di hari yang kita sebut Jumat Agung, ya. Dan ketika Yesus mati itu sekitar pukul 3 sore saat di mana waktu di mana domba, kalau Anda baca di kitab Imamat ya, pukul 3 sore itu adalah waktu di mana domba Allah, anak domba itu dipersembahkan di bait suci, ya. Yesus juga mati sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan untuk mengganti dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita. Dan kalau Anda ingat, Yesus ya bahkan beristirahat sewaktu dia mati, ya. Ingat kata-katanya Tuhan, kata-kata terakhirnya adalah it is finished, sudah selesai. Ya, kepadamu Yesus berkata kepada Allah Bapa, kuserahkan rohku, kuserahkan hidupku, ya kan? Jadi sangat-sangat mudah menentukan hari Sabat, dan Yesus yang hidup di zaman orang Israel 2000 tahun yang lalu, ya, hari Sabat yang sama yang dipelihara ribuan tahun yang lalu semenjak manusia diciptakan, semenjak hari penciptaan, sejak zaman Musa. Kalau ada yang salah dengan hari Sabat pada saat itu, pasti Tuhan akan mengatakannya di sepanjang Alkitab. Pasti dia menegur kelalaian orang Israel karena salah ini hari Sabatnya, Bu, hari Sabatnya sudah berubah. Tidak pernah Yesus mengatakan demikian, ya. Jadi kita tahu dengan pasti Jumat Agung dan Sabat ada di tengah-tengah antara Jumat Agung dan hari kebangkitan Yesus, yaitu hari Minggu, dan Alkitab mencatatnya sebagai the first day of the week atau hari Minggu itu. Jadi bukan hari Minggu sebagai kata minggu seperti bahasa Inggris Sunday, ya Alkitab tidak pernah menyebutkan kata Sunday atau hari Minggu bahasa Indonesianya. Yang disebut adalah first of the week, hari pertama di minggu itu, bukan hari Minggu, ya. Janganlah kamu melakukan segala sesuatu pekerjaanmu, itulah Sabat bagi Tuhan di tempat kediamanmu. Jadi ini pertemuan kudus, dan ini dilakukan secara turun-temurun menjadi tanda dan perjanjian kekal untuk orang Israel selama-lamanya. Ya, jadi itu sebab ya orang Israel itu memelihara hari Sabat, dan kita akan lihat di perjanjian baru itu juga yang dilakukan oleh Yesus dan para murid, dan bahkan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Israel, gereja mula-mula, mereka juga memelihara hari Sabat. Nanti kita akan belajar. Nah, ini sangat penting. Kita mengaku bahwa diri kita adalah pengikut Kristus. Ya, kita orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi sangat aman apabila kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Nah, Yesus sendiri memelihara hari Sabat. Ya, Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke gereja. Ia masuk ke rumah ibadah atau sinagog zaman itu. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Yesus beribadah pada hari Sabat. Ya, menurut kebiasaannya. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah apa yang dilakukan bukan 1-2 kali, tapi seumur hidupnya, ya, dari waktu kecil sampai dia melayani sampai akhir hayat Yesus Kristus, dia beribadah pada hari Sabat. Renungkan itu, ya. Jadi sangat aman untuk kita mengikuti teladan Yesus, yaitu memelihara hari Sabat. Ya, Anda harus baca di bagian mendengarkan di bagian pertama, jangan ambil saya sepotong ini saja. Karena Yesuslah yang memerintahkan. Ya, kita sudah belajar ya, Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus sehingga Yesus berhak berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sendirilah Tuhan bersama dengan Allah Bapa, ya, yang berhenti melakukan pekerjaannya, yang menguduskan dan memberkati hari Sabat. Ya, jadi Yesus tidak akan pernah mungkin melanggar apa yang dia katakannya sendiri dan dideklarasikannya sendiri sebagai hari yang penuh berkat dan hari yang dikuduskan. Tidak akan pernah.
Karena Yesus dicobai, tapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Ya, berkali-kali Yesus memelihara. Ada tampak di dalam Alkitab Perjanjian Baru seolah-olah Yesus melanggar hukum Sabat. Ya, sama sekali tidak. Yang ada adalah salah pengertian untuk membaca konteks dari ayat-ayat itu. Saya menulis khusus tentang perdebatan antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus tentang hari Sabat ini. Ya, konteksnya adalah bukan bagaimana apakah orang Israel, orang Farisi, ahli Taurat, dan juga Yesus berdebat apakah hari Sabat itu boleh dipelihara atau tidak, kapan itu hari Sabat, sama sekali tidak. Konteksnya adalah bagaimana cara memelihara hari Sabat. Ya, Yesus memelihara hari Sabat sesuai dengan kitab-kitab suci, sesuai dengan apa yang dia perintahkan, sementara orang Israel membuat hukum tambahan. Di sekitar hari Sabat ada jumlahnya ratusan kalau saya nggak salah. Ya, bahwa tidak boleh mengangkat tilam, tidak boleh berjalan atau melakukan pergian beberapa langkah, saya agak-agak lupa ya. Tidak boleh melakukan A, B, C, dan D yang tidak pernah Tuhan perintahkan. Jadi hari Sabat jadi hari yang beban, hari yang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara Yesus katakan boleh melakukan kebaikan di hari yang Sabat, boleh menyelamatkan domba yang jatuh ke dalam ke dalam buritan, ke dalam got misalnya untuk diangkat boleh. Kalau ada orang sakit, kita boleh berkunjung, kita boleh mendoakan mereka. Ya, beribadah, melakukan perjalanan, saya dari rumah saya, rumah ibadahnya atau gerejanya agak jauh, saya boleh melakukan perjalanan, ya kan? Karena melakukan kebaikan dan melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan itu boleh. Sementara orang Farisi sama orang nggak boleh menyembuhkan orang pada hari sakit, tidak boleh membebaskan orang dari roh jahat pada hari Sabat. Seringkali ada 7 mujizat Tuhan kalau saya nggak salah. Itu 7 mujizat yang sangat besar yang Tuhan lakukan pada hari Sabat dan orang-orang Israel marah besar. Ya, karena mereka beda caranya memahami memelihara hari Sabat. Bukan soal Sabatnya. Ya, mudah-mudahan itu dimengerti. Ya, yang ke-10 ya, tadi bilang, aduh, itu perjanjian lama semua. Bagaimana dengan perjanjian baru, gitu kan? Apa yang dikatakan dalam perjanjian baru? Saya coba research ya sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kata Sabat itu ditulis lebih dari 100 kali. Dan sekitar 68 kalinya itu ditulis di kitab perjanjian baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Itu seharusnya menandakan sesuatu yang penting kalau ditulis sampai 68 kali. Sementara kata hari Minggu atau bahasa Inggrisnya Sunday, Anda tidak akan menemukan satu kali pun. Dan Sunday dalam bahasa Alkitab itu disebut first day of the week, hari pertama dalam minggu itu. Dan itu ditulis 8 kali. Ya, jadi 68 berbanding dengan 8. Nah, 8 kali mengenai the first of the way of the week, tentang 8 kali hari pertama dalam minggu itu. Ya, Anda silakan nanti baca artikel di Zona Sabat di triangelsmedia.com. Saya menulis secara khusus mengenai 8 ayat 8 kali Alkitab menulis mengenai 8 ayat itu. Anda akan terkaget-kaget 8 ayat itu berbicara apa, ya. Nah, setelah salib, kita akan bicara setelah salib. Poin ke-11, para rasul dan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi memelihara hari Sabat. Mari kita lihat bukti-buktinya. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 42. Ya, kita tahu ini setelah Yesus disalibkan. Ya, bahkan setelah mereka menerima karunia Roh Kudus. Ya, setelah Pentakosta bahkan. Kisah Para Rasul 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, ya, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula.
pada hari Sabat berikutnya. Jadi Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, ya, dan dia masuk pada hari Sabat waktu itu, ya, berbicara kepada orang-orang, kalau nggak salah ini di Antioquia, ya, orang-orang Kristen. Disebut Kristen pada mulanya adalah di jemaat Antioquia, artinya pengikut Kristus. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, ini kesempatan yang baik buat Rasul Paulus. Kalau memang hari kebangkitan Yesus Kristus telah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu, ini adalah kesempatan yang baik. Maaf ya teman-teman, ini sudah tidak lagi hari Sabat itu dikuduskan. Yesus sudah bangkit di hari Minggu, saya ingin khotbahnya di hari Minggu. Tapi dia tidak mengatakan demikian. Pada hari Sabat berikutnya, seluruh kota, Anda tahu bahasa seluruh kota artinya bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang non-Yahudi berkumpul untuk mendengar bukan firman manusia, tapi firman Allah. Bahasa Indonesianya kurang jelas, ya. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggris King James Version, khususnya ayat 42, ya. And when the Jews were gone out, jadi yang keluar itu dari sinagog itu adalah orang Yahudi. Dari sinagog, the Gentiles. Gentiles ini adalah bahasa untuk bangsa-bangsa lain, orang-orang non-Yahudi. Ya, ingat di dalam perkumpulan orang-orang Israel, orang non-Yahudi itu boleh masuk ke agama Yudaisme. Ya. Jadi mereka adalah ini orang-orang Yahudi yang sudah memeluk agama Yahudi. The Gentiles, ya, orang-orang bangsa lain ini, ya, meminta kepada Paulus dan Barnabas untuk perkataan mereka di ayat-ayat sebelumnya itu untuk dikhotbahkan kembali pada hari Sabat. Jadi yang meminta itu bukan orang Yahudi, yang meminta adalah orang-orang non-Yahudi. Dan pada saat itu orang Yahudi dan non-Yahudi, mereka tetap memelihara hari Sabat. Dan Paulus dan Barnabas masuk ibadah pada waktu hari Sabat. Ya, jadi bahasa terjemahnya yang lebih tepat adalah, dan ketika orang Yahudi keluar dari sinagog, orang-orang dari bangsa lain meminta agar perkataan ini dapat kembali dikhotbahkan pada hari Sabat berikutnya. Dan ini kejadiannya adalah di Antioquia. Ya, jemaat di Antioquia memelihara hari Sabat. Kalau Anda bisa membuktikan ada hari yang lain yang dipelihara oleh jemaat Antioquia, dengan senang hati kita boleh berdiskusi. Ya, tapi saya temukan tidak ada. Alkitab tidak pernah mencatat hal itu. Ya, mari kita lihat yang berikutnya. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 12, ini kejadiannya di Filipi. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari pada hari Sabat. Ya, ini Paulus berbicara mengenai Paulus, ya. Kami dan mungkin dengan Barnabas mungkin, ya, atau dengan yang lainnya, ya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi. Jadi sampai dengan perjanjian baru, sampai Yesus disalibkan, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tetap beribadah di sinagog, tetap beribadah memelihara hari Sabat. Ya. Yang sudah kami duga ada di situ, setelah duduk kami berbicara dengan perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia. Lydia ini bukan orang Yahudi. Ya, dia adalah orang dari bangsa-bangsa lain. Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi dia sebelum menjadi seorang Kristen, dia sudah beribadah kepada Allah Israel. Dan dia memelihara hari Sabat. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, ini ditulis kepada orang-orang yang sama yang ada di Filipi. Dan jemaat di Filipi memelihara hari Sabat. Ya, mari kita lihat lagi, ya.
Kisah Para Rasul 17 ayat 1, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia. Jadi Paulus berpergian ke bangsa-bangsa lain dan mereka tiba di kota Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, kata seperti biasa ini bukan 1-2 kali. Memang Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan Damaskus dan sesudah dia menjadi rasul pun dia tetap masuk ke rumah ibadah. Ya, 3 hari berturut-turut katanya, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ya, Paulus yang memberitakan kebangkitan Yesus sebagai anak Allah tetap memelihara hari Sabat. Ya, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ya, surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ditujukan adalah kepada orang-orang yang ini yang sudah memelihara hari Sabat ya sebelumnya dan memelihara hari Sabat sesudahnya, di mana Paulus memberitakan tentang Mesias ya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 18 ayat 1, kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu dia pergi ke Korintus. Ini adalah orang-orang Yunani dan mereka menyembah berhala, banyak sekali berhala di kota Yunani. Saya sudah pernah pergi ke sana, banyak berhala. Ya, ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, sepertinya diusir semua orang Yahudi dari Roma mungkin ya. Mulai ada penganiayaan, sejarah gereja mengatakan itu. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ya, sebagai tukang tenda mungkin, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Oh ya benar, karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap apa? Setiap hari Minggu? Tidak. Sabat. Dan kita sudah belajar Sabat itu hari apa? Sabat hari ke-7. Ya, tidak ada pernah Yesus memerintahkan hal yang berbeda untuk memelihara hari pertama atau hari kedua, hari ketiga yang lain. Memang kita tetap harus beribadah pada Tuhan setiap hari, tapi khusus hari Sabat adalah hari yang khusus dikuduskan dan diberkati. Dan ini tetap dipelihara oleh Yesus ya, dan juga oleh para rasul. Ya. Dan setiap hari Sabat Paulus adalah rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Dan apa yang dia teladankan kepada sebagai rasul, sebagai orang-orang non-Yahudi, adalah dia tetap memelihara hari Sabat. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Sekali lagi, Pauluslah yang menanam gereja atau jemaat di Korintus. Kepada mereka lah surat 1-2 Korintus ditujukan. Yaitu kepada jemaat yang memulai memelihara hari Sabat. Jadi gereja Korintus ya memelihara hari Sabat. Bagaimana gereja yang lain? Ya, ada sangat banyak. Ya, Anda tinggal baca. Bukan hanya gereja Perjanjian Baru di Filipi, di Tesalonika, di Korintus dan juga Efesus. Ya, semuanya adalah gereja yang memelihara hari Sabat, yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi yang percaya dalam kematian, perkuburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus menanam semua gereja tersebut, dan selalu di surat-suratnya dia memberitakan hanya firman Tuhan Yesus, ya, bukan firman manusia, ya. Dan kenapa dia melakukan seperti itu? Dan gereja mula-mula memelihara hari Sabat. Jawabannya sangat sederhana. Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak pernah satu kali pun menyebutkan hari Minggu. Dia juga tidak pernah mengajarkannya. Oleh sebab itu, murid-murid tidak akan pernah mengajarkannya.
Sesederhana itu. Kalau ada satu ayat yang membatalkan kekudusan hari Sabat dan dipindah ke yang lain, ya, silakan tunjukkan. Matius 24 ayat 20. Berdoalah. Ini adalah nubuatan dari mulut Yesus sendiri, ya, konteksnya begini. Ya, murid-murid melihat bait suci, mereka mengaguminya, dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada satupun dari bangunan bait suci itu yang akan berdiri batu di atas batu yang lain. Dan kita tahu nubuatan itu ya digenapi sekitar tahun 70 Masehi, di mana benar-benar bait suci dan juga Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, oleh pasukan Romawi. Ya, dan Yesus berharap ya bahwa orang-orang Kristen yang hidup sewaktu penghancuran bait suci dan Yerusalem, ya, mereka melarikan diri ke gunung-gunung. Ya, jadi konteksnya adalah Yesus berbicara kepada murid-murid dan dia berharap murid-murid termasuk adalah orang-orang buah dari pelayanan murid-murid. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, jelas karena waktu musim dingin sulit melarikan diri. Tapi bukan hanya itu, ya. Yesus mengatakan jangan kamu melarikan diri pada hari Sabat. Berdoa supaya kamu jangan melarikan diri pada hari Sabat. Jadi Yesus berharap murid-muridnya 70 Masehi, ya, sekitar 40 tahun sesudah Yesus disalibkan, dia berharap ya murid-murid tetap memelihara hari Sabat dengan jangan melarikan diri pada hari Sabat. Ya, walaupun nyawa adalah risikonya. Jadi seluruh gereja perjanjian baru memelihara hari Sabat. Ada ayat-ayat yang seolah-olah dicabut dari konteksnya, ya, bahwa Yesus bangkit di hari Minggu dan murid-murid berkumpul sewaktu Yesus bangkit. Kalau kita baca konteks ya, murid-murid berkumpul bukan karena mereka merayakan. Murid-murid berkumpul pada hari waktu Yesus bangkit karena mereka takut. Tidak ada perayaan di sana. Mereka takut. Mereka dalam kondisi tidak percaya. Bahkan sewaktu Maria atau Marta yang memberitahukan bahwa dia melihat Yesus dan Yesus sudah bangkit karena Yesus memperlihatkan dirinya kepada para wanita yang datang untuk menjenguk makam Yesus. Dan mereka kembali ke tempat di mana murid-murid berkumpul. Pada saat itu mereka sedang tidak percaya. Tidak ada perayaan di sana. Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Mereka takut juga mungkin dengan pasukan Romawi. Mereka takut dianiaya. Jadi mereka berkumpul bukan mereka beribadah. Merayakan Sabat yang baru. Sama sekali. Mereka dalam kondisi tidak percaya. Mereka dalam kondisi ketakutan. Ada juga ayat-ayat yang mengatakan pada hari Minggu pertama itu Paulus sedang beribadah. Ya, temukan sendiri artikelnya yang saya buat ada di Alkitab di Perjanjian Baru hanya ada 8. Hari Sabat ada 68, sekitar 68 ya, 68, tapi hari pertama dalam minggu itu ya, the first day of the week hanya ditulis 8 kali. Dan 88 kalinya sedang tidak berbicara tentang kekudusan Sabat atau tentang ibadah dan yang lain-lain. Silakan nanti Anda lihat di artikelnya. Ya, jadi gereja perjanjian baru semua memelihara hari Sabat. Nah, ini yang ke-12 ya, juga sangat penting karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa sidang di Yerusalem telah membatalkan Sabat. Mari kita lihat, hari Sabat tidak ditiadakan di sidang Yerusalem. Bahkan sampai sidang Yerusalem, hari Sabat tetap dipelihara. Dan setelah sidang di Yerusalem, gereja mula-mula tetap memelihara hari Sabat.
ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 21 setelah mereka bersidang, ya, sewaktu mereka bersidang, ya. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang, sampai sidang itu, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Ya, hari Sabat tidak menjadi perdebatan di sidang Yerusalem karena sampai hari itu dan sampai hari sesudahnya, yang murid-murid tahu, baik itu orang Yahudi dan non-Yahudi, tetap beribadah pada hari Sabat. Yang menjadi kontes perdebatan adalah tentang sunat. Ya, sunat, orang-orang Yahudi berbicara bahwa untuk supaya mereka masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya mereka diselamatkan, mereka harus disunat. Ya, jadi sunat sebagai persyaratan keselamatan. Alkitab Perjanjian Lama pun tidak pernah mengatakan itu sebagai persyaratan sebagai perjanjian lama. Ya, orang perjanjian lama diselamatkan oleh karena iman, bukan karena sunat. Apakah sekarang kita boleh sunat? Untuk alasan kesehatan silakan saja Anda sunat. Tidak ada yang melarang. Ya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai suatu alasan untuk keselamatan, tidak ada di firman Tuhan. Manusia sejak dari zaman perjanjian lama itu diselamatkan karena iman. Ya. Jadi sunat menjadi bahan perdebatan. Kalau Sabat menjadi bahan perdebatan sudah diganti ke hari Minggu sebagai Sabat Kristen yang baru, ya pasti di sidang Yerusalem akan dibicarakan. Sepanjang perjanjian baru pasti akan ada perdebatan. Banyak, karena kenapa? Perdebatan mengenai sunat. Berdebat antara orang ahli-ahli Farisi, Taurat, dan Paulus sering berdebat. Ya, ingat, Paulus bahkan tidak pernah dituduh melanggar hukum Sabat. Tidak pernah. Ya, sampai matinya dia tetap memelihara hari Sabat. Kalau memang hari Minggu sudah dirubah ke hari Sabat sudah dirubah ke hari Minggu, ya, dia pasti akan kasih tahu. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang memberikan otoritas perubahan atas hari Sabat dan ke hari Minggu. Tidak akan ada. Ya, Anda akan mencoba mencari dan tidak akan menemukannya. Jadi, kembali yang ke-12 ya. Sidang Yerusalem tidak membicarakan Sabat karena itu bukan perdebatan. Semua orang yang hadir di sana percaya bahwa mereka tetap harus memelihara hari Sabat. Bahkan murid-murid setelah salib, ya, setelah Yesus mati, mereka buru-buru menurunkan Yesus dari kayu salib dan buru-buru menguburkannya, ya, supaya mereka tidak melanggar kekudusan Sabat, supaya mereka bisa pulang lebih cepat ke rumahnya masing-masing dan tetap memelihara hari Sabat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi semua murid-murid sidang Yerusalem tidak mengubah Sabat karena itu bukan perdebatan. Anda harus mengerti konteksnya, ya. Sabat sepanjang Alkitab tidak ada perdebatan. Yang ada perdebatan adalah apakah tetap harus memelihara hari-hari Sabat. Yaitu Sabat 7 hari raya Sabat tahunan yang juga disebut hari Sabat. Yaitu 7 hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya Pentakosta, hari raya pendamaian, ya kan? Hari raya meniupkan trompet dan segala macam. Ya, ada 7 hari raya. Nah, 7 hari raya kita tahu itu berbeda, itu hukum seremonial, tidak termasuk dalam 10 hukum. 10 hukum itu sebuah kesatuan, ya. Dan apakah murid-murid tetap para rasul mengajarkan untuk menghormati
orang tua yang ada dalam bagian 10, tentu saja Anda akan baca di surat-surat Paulus untuk kita menghormati orang tua, ya. Dan hukum-hukum yang lain tentang perzinahan, tentang penyembahan berhala, dan tentang hari Sabat mereka juga mengajarkannya. Nah, ayat 13. Nah, ini yang tadi saya sebut. Perdebatan yang ada di Perjanjian Baru bukan tentang hari Sabat hari ke-7, tapi tentang hari raya tahunan, yaitu yang disebut juga hari-hari Sabat. Karena itu adalah bayangan dari pelayanan Yesus. Contoh, misalnya hari raya Paskah, itu adalah bayangan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah yang dikorbankan, yang sebenarnya, yang dipelihara oleh orang Israel. Sewaktu mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, Musa diperintahkan untuk mengorbankan anak domba Paskah. Itu menunjuk kepada pelayanan Yesus ketika Yesus mati. Ya, itu berbeda. Nah, hari Sabat ke-7 di dalam 10 perintah Allah adalah khusus. Ingat kata-kata khusus itu. Kenapa khusus? Pertama, ditulis oleh jari Allah. Bahkan ditulis 2 kali. Ingat, Musa menerima pertama kali di atas Gunung Sinai, ya, 2 loh batu ditulis oleh jari Allah. Dia turun, dia melihat orang Israel menyembah berhala, menyembah anak lembu emas, dilemparkannya, pecah batunya itu. Tuhan naik, suruh dia naik lagi. Tuhan tulis lagi, saking kudusnya 10 perintah Tuhan, ya, dia tidak mengizinkan seorang manusia pun menulis 10 hukumnya. Jadi ditulis oleh jari Allah sendiri, bahkan dibedakan tempat menaruhnya. Jadi kalau Allah sendiri membedakan menulisnya dan tempat menaruhnya, bukankah ini harus menjadi perhatian khusus ya atas tindakan-tindakan Allah ini? Dibedakan dengan 7 hari raya Sabat tahunan yang ditulis oleh tangan Musa. Jadi 10 perintah Tuhan ditulis oleh jari Allah, ditulis di atas batu, ditaruh di dalam tempat berjati. Kita akan belajar. Oke, mari kita lihat. Ya, saya lebih dulu berbicara dibanding ayat-ayatnya. Nah, Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Ya, jadi ada 2 loh, ya. Yang pertama adalah hukum pertama dan keempat, itu tentang penyembahan kita kepada Allah. Hukum 1 dan sampai 4. Yang kedua adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ya, yang pertama bicara hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah, itu berhubungan dengan keempat hukum. Yang kedua adalah ya, hormatilah orang, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya. Itu adalah yang berkaitan dengan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Jadi tidak ada bedanya antara hukum 10 perintah Tuhan dengan kedua hukum kasih. Kedua hukum kasih, by the way, itu ada di hukum Perjanjian Lama. Yesus mengutip kata-kata yang ditulis di hukum Taurat di Perjanjian Lama. Jadi tidak ada yang baru. Ya, di Perjanjian Lama pun 10 perintah Tuhan disebut hukum kasih, hukum yang terutama dan hukum yang utama. Ya, itu juga saya tulis di tentang 10 perintah Tuhan di artikel di triangelsmedia.com. Nanti silakan Anda baca. Ya, jadi Tuhan memberikan kedua loh hukum utama dan hukum yang terutama itu sama aja, ringkasan dari 10 perintah Allah. Ya, di mana di loh batu. Perhatikan loh batu, ya. Artinya apa? Anda nggak bisa coret-coret, Anda nggak bisa rubah-rubah. Ya, ada ungkapan ini sudah saya tuliskan di atas batu, artinya tidak bisa dirubah. Ya, yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Ulangan 9 ayat 10, Tuhan memberikan ya kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu, dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ya, demonstrasi pemberian 10 perintah Allah adalah demonstrasi yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Alkitab, bagaimana Tuhan berbicara melalui di tengah-tengah awan yang sangat gelap, api, kilat, dan segala macam. Seluruh gunung gemetar, orang-orang Israel pada itu ketakutan, ya mereka tidak boleh mendekat, kalau yang mendekat ke atas gunung itu pasti mati. Ya, itu untuk menunjukkan kekudusan mengenai hukum ini.
Karena hukum Tuhan juga berbicara mengenai karakter Tuhan. Nanti kita akan belajar juga mengenai itu. Ya, mari kita lihat, ya, kita sudah tahu kedua loh hukum ditulis di loh batu, ditulis oleh jari Allah. Ditaruh di mana? Apakah dibedakan oleh Allah? Ya. Keluaran 25 ayat 16, dalam tabut, maksudnya tabut perjanjian. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Keluaran 25 ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi, kedua loh batu, 10 perintah Allah ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dan kalau belajar tentang bait suci, tabut perjanjian itu ada di ruangan Maha Kudus, di mana hanya oleh imam besar, yaitu Yesus sendiri sebenarnya imam besar, yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Ya, itu pun hanya setahun sekali. Ya, imam besar melambangkan Yesus, kita juga akan belajar soal itu. Nah, bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Contoh 7 hari raya, hari Sabat itu. Mari kita lihat Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa selesai menuliskan. Jadi siapa yang menuliskan? Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab, loh batu, 10 perintah Tuhan ditulis oleh loh batu, bukan di atas kitab, ditulis oleh jari Allah. Ya, sementara hukum Taurat yang berisi 7 hari raya, hukum seremonial, itu ditulis oleh tangan Tuhan. Memang Tuhan yang bicara, tapi Musa yang menulis. Ya, dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabun perjanjian Tuhan, demikian. Ambillah kitab Taurat yang Musa tulis, yang ditulis di atas kitab, mungkin itu kertas atau kulit binatang gitu ya, mungkin kulit binatang ya, perkamen atau apa gitu. Ambillah kitab itu dan letakkanlah di samping tabut perjanjian. 10 perintah Tuhan ditulis oleh jari Allah, ditulis di atas loh batu, ya, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Sementara tulisan Musa, termasuk 7 hari raya Sabat tahunan ini, yang juga disebut hari raya Sabat, ya, tapi berbeda. Jadi Tuhan sendiri membedakan. Ditaruhnya di mana? Di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Nah, kata-kata berikutnya ini memberikan informasi yang sangat jelas dan bisa mengklirkan kesalahpahaman yang dicomot ayat konteksnya nanti di kitab Kolose. Supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Nah, kata terhadap engkau ini adalah against you. Supaya menjadi saksi melawan engkau. Melawan siapa? Orang Israel. Ya. Nah, mari kita lihat Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkannya ini sama ya, menjadi saksi terhadap engkau ya. Ini saya ingin supaya kita mengerti hal ini karena ini yang dipakai oleh orang-orang yang mencoba berkata bahwa hari Sabat tidak berlaku lagi karena ayat ini salah satunya. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ingat kata mendakwa dan mengancam. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lihat ya, hukum-hukum tidak lagi berlaku. Sudah dipakukan di atas kayu salib, sudah ditiadakan. Dari ayat-ayat yang tadi saya sudah bacakan, seharusnya kita akan lebih memahami. Apa yang dimaksud surat hutang, apa yang dimaksud mendakwa dan mengancam, dan apa yang dimaksud dengan memakukan pada kayu salib. Tadi sudah jelas bahwa Alkitab mencatat bahwa hukum Tuhan jelas perbedaan. Yang satu ditulis oleh jari Allah, ditulis di atas loh batu, dan dimasukkan ke dalam tabut.
7 hari raya, hukum seremonial, ditulis oleh tangan Musa, ditulis di atas kitab, ya, dan ditaruh di samping Daud. Nah, Kolose 2 ayat 14 ini berbicara mengenai hukum yang mana? Apakah semua dipakukan kayu salib? Ingat loh, pernikahan juga perjanjian lama loh. Hukum persepuluhan juga perjanjian lama. Apa semuanya dipakukan kepada kayu salib sehingga kita tidak lagi memberi persembahan kepada Allah dan kita tidak lagi menikah antara satu pria dengan satu wanita? Jadi jangan mencomot ayat keluar dari konteksnya. Ya, kita harus membandingkan ayat dengan ayat. Mari kita lihat, ya, lebih jelasnya mungkin saya akan pakai terjemahan King James. Deuteronomi 31 ayat 26, Ulangan 31 ayat 26, bahasa Inggrisnya demikian. Take this book of the law and put it in the sight of the ark of the covenant of the Lord your God. Jadi put it in the sight. Buku-buku hukum itu, ya, kitab hukum itu taruh di samping. Ini berbicara kepada yang ditulis oleh Musa. Put it in the sight of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. Jadi memang 7 hari raya itu adalah saksi melawan orang-orang Israel karena mereka seperti yang lainnya manusia telah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi Kolose 2 ayat 14 ini kalau Anda pahami dan bandingkan dengan Ulangan 31 ayat 26, bahasa Inggrisnya demikian. Ya, Colossians 2 verse 14, blotting out the handwriting of ordinance. Katakan bahasa handwriting of ordinance. Tulisan tangan dari ketetapan-ketetapan hukum. Pertanyaan, tulisan tangannya siapa? Blotting out the handwriting of ordinance. Tulisan-tulisan tangan ketetapan-ketetapan itu. That was against us. Perhatikan, against us yang ada di Kolose 24 ayat 11 melawan kita atau terhadap kita dengan yang ada di Ulangan 31 ayat 26, a witness against thee, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Jadi ketika kita membandingkan ayat demi ayat, sangat jelas yang Paulus maksudkan dengan handwriting of ordinance atau bahasa Indonesianya ditulis surat hutang, ya, tulisan tangan ini yang melawan atau mendakwa terhadap orang Israel, ya, yang bertentangan dengan mereka, karena hari Sabat tidak bertentangan dengan umat Tuhan. Hari Sabat itu hari kenikmatan, diberkati, dikudusan. Yang bertentangan dengan orang Israel adalah 7 hari raya, hari yang disebut juga hari-hari raya Sabat. Iya kan? Itu memang menentang mereka. Itu baru diberikan sama Tuhan setelah dosa. Hari Sabat diberikan kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu 7 hari raya Sabat ini. Ini baru diberikan setelah dosa. Hari Sabat, hari ke-7, diberikan Tuhan sebelum dosa pada hari penciptaan. Sama seperti pernikahan. Pertanyaan saya, pernikahan satu pria, satu wanita, perpuluhan, persembahan. Itu juga semua di perjanjian lama. Apakah juga itu akan dihapuskan dan ditiadakan? Saya rasa tidak. Dan saya yakin tidak. Jadi berhati-hati dalam mengartikan ayat dan jangan comot ayat seenaknya, ya, tanpa memperhatikan konteksnya. Yang ke-14, hukum Sabat ditulis dalam hati umat Tuhan sebagai perjanjian baru. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Ya.
Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku yang dahulu setelah mereka menerima 10 perintah Tuhan, konteksnya adalah itu. Ya, itu mereka ingkari. Mereka katakan, ya kita akan pelihara Tuhan. Tapi nggak lama kemudian, mereka jatuh dalam dosa. Dan berkali-kali mereka jatuh memelihara hukum-hukum yang lain. Mereka menyembah berhala. Ya, aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu perjanjian Allah. Jadi sebenarnya yang membuat perjanjian bukan antara Allah dengan umat Israel. Allah sendiri yang mau memberikan perjanjian. Kadang kita berpikir bahwa perjanjian itu adalah antara dua belah pihak. Tidak. Ya, sewaktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak perlu izin daripada manusia untuk menciptakan manusia karena manusia belum diciptakan. Ya, demikian juga ketika Allah ingin menyatakan kasih-Nya, dia tidak perlu membuat perjanjian dengan manusia orang berdosa. Ini adalah perjanjianku, ini bukan perjanjianku dan kamu. Ya, kata-kata perjanjian ini kadang-kadang pikir oh perjanjian lama. Ini kata perjanjian ini adalah covenant bahasa Inggrisnya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Ya, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi yang salah bukan perjanjiannya, yang salah juga bukan isi daripada perjanjiannya. Yang salah adalah umat Tuhan yang mengingkari perjanjian Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan siapa? Kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Jadi, dengarkan semua orang Kristen yang mengaku umat perjanjian baru. Ini untuk kita semua. Ya, karena dibilang perjanjian baru. Dan setiap kita mengaku kita adalah gereja perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku, menaruh hukumku dalam batin mereka, dan menuliskannya. Bedakan dengan ayat yang tadi, Tuhan sendiri yang menulis 10 perintah Allah. Dia tidak akan membiarkan orang lain, termasuk bahkan Musa sekalipun, menulis 10 hukumnya. Bandingkan dengan ayat yang ini. Hukum Taurat yang mana? Karena di dalam 5 kitab Musa pertama, jadi Kejadian, Keluaran, 5 Bilangan, Ulangan juga disebut hukum Taurat. Tapi ini bicara hukum Taurat yang mana? Ya, aku akan menaruh Tauratku. Konteksnya adalah setelah mereka menerima 10 perintah Tuhan, ya, aku akan mengadakan perjanjian yang baru karena mereka sudah mengingkarinya. Ya, aku akan menaruh hukumku, Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya. Oleh jari siapa? Oleh jari Tuhan. Yang tadinya di loh batu akan dipindah kemana? Ke dalam loh hati. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Ini adalah tanda bahwa Allah akan menjadi Allah mereka. Kita akan sudah belajar ini. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan salah satu yang ditulis oleh Tuhan di dalam hati orang perjanjian baru, umat perjanjian baru adalah hukum Sabat. Sesederhana itu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya. Itu buah pelayanannya Paulus, buah pelayanan para rasul. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi Allah sendiri ya, melalui rohnya, roh Yesus Kristus, roh Allah sendiri yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Kalau bicara Alkitab, kalau bicara mengenai hati itu adalah pikiran. Ya.
Jadi jelas hukum-hukum Tuhan termasuk hukum Sabat ditulis Tuhan. Ya, jadi apa yang ada di dalam perjanjian baru? Perjanjian baru adalah menerima Yesus yang darahnya tercurah sebagai darah perjanjian baru. Ya, menerima Yesus yang adalah kebenaran Allah itu, ya, ke dalam hati kita. Dan ketika dia masuk ke dalam hati kita, dia bukan hanya membebaskan kita dari dosa-dosa kita, tapi dia juga menuliskan dalam hati kita kebenarannya, yaitu hukum-hukum Tuhan. Firman Tuhan di bagian lain, ya, Yesus adalah kebenaran. Akulah adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Firman Tuhan katakan di bagian lain, firmanku adalah kebenaran. Ya, di kitab Mazmur, saya agak lupa ayat berapa, ya, hukum-hukumku adalah kebenaran. Jadi untuk meniadakan hukum, itu meniadakan firman, dan itu juga meniadakan Yesus. Karena Yesus dan hukum-hukumnya adalah karakternya. Hukum-hukumnya bukan Yesus, bukan Allah. Ya, hukum-hukumnya adalah karakternya. Tapi memisahkan antara karakter Allah dengan dirinya sendiri, itu adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Ya, jadi perjanjian baru, ya, Allah menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati kita. Mari kita lihat lagi, ya, apa yang dimaksud demikian. Ibrani 8 ayat 8. Ya, Paulus yang menulis kitab Ibrani, ya, banyak orang yang percaya ini ada yang menulis adalah Paulus. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Jadi Paulus mengutip ayat di perjanjian lama, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Persis kata-katanya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia. Jadi yang salah bukan perjanjiannya, yang salah juga bukan isi daripada perjanjian itu adalah 10 hukum Tuhan. Yang salah adalah umat yang tidak memelihara, tidak setia. Dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Siapa kaum Israel ini? Umat perjanjian baru. Orang Kristen disebut adalah Israel rohani. Ya, yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku, siapa aku ini? Allah akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka tandanya mereka menjadi umatku, dan tandanya mereka bahwa Allah menjadi Allah mereka apabila hukum Tuhan, tentu Yesus Kristus, ya, juga, ya, ada di dalam hati mereka, dan Tuhan sendiri yang menuliskan hukumnya. Ya. Dan kebenaran yang Tuhan berikan ini bukan kebenaran karena hukum Taurat, ya, tapi kebenaran yang kita terima dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran Allah. Tapi bersama dengan kebenaran itu, ya, dia juga membawa hukum-hukumnya.